Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa membuat video kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baik, langsung yang ketiga kalinya, tak lupa kami juga menghormati kepada Bapak dosen, yaitu dosen pengampu kita dari mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu Pak dosen Bahrul Munib, SHI MPDI. Baik, dari video kali ini saya akan menerangkan tentang manajemen sarana dan prasarana, atau bisa disebut dengan sarpras, pendidikan di sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan dua elemen fundamental yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan, termasuk di sekolah dan madrasah. Kedua istilah ini seringkali terkait tetapi memiliki definisi dan fungsi yang berbeda. Dari pengertian sarana pendidikan terlebih dahulu, yaitu segala bentuk alat, perlengkapan, dan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana ini berfungsi untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Contoh sarana pendidikan yaitu buku pelajaran yang berisikan buku teks yang digunakan untuk sumber utama informasi dan bahan ajar bagi siswa. Dan ada juga contoh alat peraga, alat bantu visual atau fisik yang digunakan untuk menjelaskan konsep tertentu seperti proyektor, globe, dan papan tulis. Nah, itu contoh sarana pendidikan. Fungsi dari sarana pendidikan yaitu antara lain menyediakan akses kepada siswa untuk belajar dengan lebih baik, mempermudah guru dalam menyampaikan materi, mendorong interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Itu fungsi sarana pendidikan. Nah, untuk prasarana pendidikan itu merupakan suatu komponen yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar tetapi mendukung jalannya proses tersebut. Prasarana ini menciptakan lingkungan fisik yang mendukung kegiatan pendidikan dan dapat memengaruhi suasana belajar. Contoh prasarana pendidikan yaitu bangunan madrasah. Contohnya itu ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang kantor, administrasi, serta ruang serbaguna yang digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah. Contoh yang lain itu seperti infrastruktur, fasilitas luar ruangan seperti lapangan olahraga, taman, jalan masuk, saluran drainase, dan sebagainya yang memungkinkan akses yang baik dan keamanan. Fungsi prasarana pendidikan itu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa. Jika siswa sudah nyaman, pastinya pendidikan itu akan berjalan lancar. Dan Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas. Menyediakan ruang yang cukup untuk berbagai kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, memudahkan mobilitas dan aksesibilitas bagi semua pengguna fasilitas pendidikan, memberikan tempat bagi kegiatan sosial dan pengembangan karakter siswa. Nah, di sini
ada hubungan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kegiatan ini mencakup seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan. Perencanaan ini merencanakan apa saja sih yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan berdasarkan kebutuhan siswa dan standar pendidikan. Nah, ini harus ada hubungannya dalam pengelolaan tersebut gitu. Ada juga pengadaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan juga penghapusan. Dengan pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana pendidikan dapat dioptimalkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung semua pihak dalam proses pendidikan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa. Ya, ruang lingkup itu memang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan segala komponen yang mendukung proses pembelajaran, yang ada dasarnya mencakup sarana yang bersifat fisik dan prasarana yang mendukung operasional pendidikan. Berikut adalah pembahasan lebih detail mengenai masing-masing aspeknya. Yang pertama yaitu sarana pendidikan adalah alat, bahan, fasilitas yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu kategori fasilitas belajar yang mencakup ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Kategori yang kedua yaitu kategori perlengkapan dan alat bantu. Ini juga termasuk sarana. Meja dan kursi, contohnya alat bantu pengajaran. Teknologi pembelajaran, seperti perangkat keras, perangkat lunak. Perangkat keras kayak komputer, tablet, dan perangkat lain yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kalau perangkat lunak itu seperti aplikasi yang relevan untuk pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh seperti Zoom online learning, dan perangkat pembelajaran digital lainnya itu perangkat lunak. Prasarana pendidikan merujuk pada infrastruktur dan lingkungan luar yang mendukung kelancaran operasional pendidikan. Hal ini mencakup bangunan pendidikan. Contohnya kayak gedung sekolah itu termasuk bangunan. Ruang penunjang kayak ruang-ruang lain seperti UKS, ruangan untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan ruang bimbingan konseling. Prasarana yang kedua itu mencangkup lingkungan kayak keamanan dan kebersihan, aksesibilitas juga, akses transportasi yang baik menuju dari sekolah dan dari sekolah, serta fasilitas yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, itu aksesibilitas namanya, mencangkup dari lingkungan. Kategori yang ketiga itu sarana penunjang, seperti kantin, menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk siswa. Toilet juga harus ada dalam sekolah. Misal kalau siswanya itu kebelet kan harus ada toiletnya. Fasilitas sanitasi yang baik dan terjaga kebersihannya agar siswa itu sehat. Nah, jika sehat maka pembelajaran akan lancar. Pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan yang baik dari sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun komponen pengelolaannya meliputi pemeliharaan rutin, ketersediaan dana juga harus ada, keterlibatan stakeholder. Stakeholder itu orang yang berhubungan, berhubungannya itu penting dalam sekolah, itu stakeholder. Mengajak orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana. Kategori yang keempat itu implementasi dalam kurikulum. Sarana dan prasarana pendidikan harus sejalan dengan kurikulum yang diimplementasikan, seperti kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus pada penguatan kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Dengan demikian, sarana dan prasarana perlu dirancang untuk mendukung pembelajaran. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Kegiatan belajar 5M itu dari kurikulum 13 insya Allah. Aktivitas belajar dan meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Sarana yang sesuai dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi ajar. Juga bahan ajar dan referensinya juga harus ada, seperti ketersediaan buku ajar yang sesuai, bahan referensi yang jelas, dan pengenalan teknologi informasi adalah komponen vital yang mendukung siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Dengan demikian, ruang lingkup sarana prasarana pendidikan membentang luas dari fasilitas fisik hingga pengelolaan dan implementasi kurikulum. Semuanya ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan berkualitas tinggi bagi siswa. Kualitas pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik sarana dan prasarana ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian penting dalam sistem manajemen pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan, mengelola, dan memelihara segala bentuk fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar agar manajemen ini berjalan efektif, efisien, dan berdaya guna. Maka perlu berlandaskan pada prinsip tertentu. Berikut ini adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Prinsip ini menekankan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus siap digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, semua fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat belajar harus dalam kondisi optimal untuk digunakan oleh siswa dan pengajar. Kedua yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi dalam manajemen sarana dan prasarana berarti bahwa semua kegiatan terkait pengadaan dan penggunaan fasilitas pendidikan harus direncanakan dengan baik. Efisiensi ini mencangkup pengadaan yang tepat sasaran dan hemat biaya sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana juga harus memperhatikan semua undang-undang, peraturan, serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan manajemen berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta pedoman yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari permasalahan di kemudian hari terkait legalitas dan kepatuhan. Yang selanjutnya itu prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang kelima juga prinsip kohesifan. Keenam, prinsip efektivitas. Kalian bisa baca ini dalam makalah, saya akan kirim linknya ya. Saya akan baca poin-poinnya saja agar tidak menguras waktu banyak lah. Yang ketujuh, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap aspek pengelolaan sarana dan prasarana baik dalam hal pengadaan, penataan maupun pemeliharaan. Yang selanjutnya prinsip transparansi, ada juga prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu prosedur manajemen. Yang tadi kan prinsip, sekarang prosedur. Yang tadi prinsip, sekarang prosedur.
Prosedur manajemen sarana dan prasarana. Prosedur manajemen sarana dan prasarana di sekolah merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, penjelasan lebih mendetail tentang komponen dan prosedur apa saja sih manajemen sarana dan prasarana itu. Ini yang pertama yaitu prosedur perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Ketiga, penataan sarana prasarana, pemeliharaan sarpras. Yang kelima, pengawasan sarpras. Keenam, manajemen dokumentasi. Ketujuh, pelatihan dan sosialisasi. Nah, misal ini contoh kasus di sekolah mengenai tentang prosedur manajemen sarana dan prasarana. Contohnya ini SMA Negeri 2 ingin mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital, tetapi banyak ruang kelas yang belum dilengkapi dengan LCD proyektor dan WiFi. Nah, prosedur yang harus dilalui itu ada identifikasi kebutuhan. Ini tim IT sekolah melakukan audit dan hasilnya menunjukkan bahwa 5 dari 12 kelas yang memiliki perangkat TK memadai. Yang kedua, prosedurnya itu perencanaan. Sekolah mengadakan dana BOS. Perencanaannya itu menganggarkan dana BOS dan mencari sponsor untuk penyediaan proyektor, speaker aktif, dan jaringan internet. Sponsor, orang yang mendukung. Prosedur yang selanjutnya pengadaan, harus ada distribusi, pemeliharaan, dan evaluasi. Nah, setiap jenjang pendidikan memiliki kebutuhan dan pendekatan berbeda dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Namun prinsip dan prosedur manajemen tetap sama. Identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan evaluasi. Implementasi yang tepat di setiap level akan sangat berdampak pada mutu layanan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu model penerapan manajemen sarpras di sekolah. Model penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terkait untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah, terutama pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu model perencanaan, kedua model pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, keempat pengawasan, kelima komunikasi. Dengan menerapkan model manajemen sarana dan prasarana yang terstruktur dan sistematis, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung proses pendidikan yang efektif, dan mempersiapkan siswa untuk bersaing di dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Materi yang selanjutnya ini materi tambahan, ada 2 permasalahan dalam pengelolaan sarpras. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek penting, ya memang penting ini. Namun terdapat permasalahan yang sering menghambat pengelolaan ini. Permasalahannya di antara lain itu kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sarpras, kurang perhatian. Yang kedua itu keterbatasan sarana. Ini permasalahan yang umum. Keterbatasan sarana dan prasarana. Manajemen yang tidak efisien. Nah, manajemen yang tidak efisien ini tanggung jawabnya manajer pendidikan, manajemen orang yang memanage pendidikan. Yang keempat itu kualitas sumber daya manusianya. Ini juga harus diperhatikan. Kualitas sumber daya manusia ini memang penting, karena aspek penting dalam pendidikan itu ya sumber daya manusia. Kendala dalam pemeliharaan, ketidakcocokan antara kebijakan dan kebutuhan lapangan, ketergantungan pada anggaran. Selanjutnya
Yang selanjutnya itu kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Banyak ini disebutkan distribusi surplus yang tidak merata, kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholder juga, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan surplus, penggunaan surplus yang tidak sesuai fungsi juga, ketidakberlanjutan program pengadaan. Mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan sistematis. Setiap elemen mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemeliharaan harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa surplus yang ada dapat mendukung proses pembelajaran, belajar mengajar secara optimal. Yang terakhir itu strategi peningkatan efektivitas manajemen surplus. Yang pertama itu pencapaian tujuan. Kesiapan fasilitas. Pastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada selalu dalam kondisi siap pakai. Kedua itu prinsip efisiensi. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga, kolaborasi dengan universitas atau juga lembaga pendidikan lain, pertukaran fasilitas dan sumber daya. Yang keempat, perbaikan keberlanjutan seperti evaluasi rutin, inovasi dalam manajemen surplus. Yang kelima itu fokus pada kepuasan pelanggan, seperti mendengarkan aspirasi siswa dan orang tua, itu harus didengarkan komennya, saran dan komentarnya. Transparansi dalam pengelolaan surplus. Ini fokus pada kepuasan pelanggan. Pelanggan itu siapa sih? Ya orang tua, masyarakat, dan para murid. Penguatan manajemen internal, pemanfaatan teknologi informasi digital, pendekatan berbasis data. Dengan menerapkan strategi tersebut secara komprehensif dan keberlanjutan, manajemen sarana dan prasarana di sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal untuk pencapaian tujuan pendidikan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga akan memberikan pengalaman positif bagi siswa dan memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk kesimpulannya ini, manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu elemen penting dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana juga mencangkup proses perencanaan, pengadaan, penataan, pemeliharaan, penguasaan, serta evaluasi yang harus dilakukan secara sistematis dan efisien. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata di video ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.